Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi waktu dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini aku akan membagikan informasi mengenai presentasi project yang udah aku lakuin, yang udah aku buat sebagai tugas dari mata kuliah aku. Itu ada email marketing. Jadi ini nanti bakalan aku up di YouTube aku. Jadi setiap aku up video YouTube di YouTube aku itu karena ada tuntutan tugas dari dosen aku. Oke, yang pertama. Kemudian slide selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sandra Alfiani. Dengan NIM P1321040. Dari sini di PPT itu terlampir tentang aku yang seorang content writer spesialis, kemudian expert juga di bidang content writer atau penulisan gitu. Di samping itu aku juga ada beberapa pengalaman seperti content writer dan juga copywriter yang ada di membuat skrip dalam naskah konten, video, kemudian ada membuat skrip dalam naskah konten yang lain, terus aku juga pernah publish jurnal dan sebagainya gitu. Maka dari itu aku untuk email marketing ini mengangkat course atau kursus yang aku adain khusus untuk skill content writer. Oke, di sini untuk kursusnya ada 2, karena untuk email marketing itu aku membuat A/B testing. Jadi untuk yang kursus yang satu ini untuk testing yang A, untuk kursus yang kedua itu untuk testing yang B gitu. Keduanya ini konten pamfletnya itu sama, hampir sama, akan tetapi ada beberapa perbedaan. Untuk konten yang pertama, yang biru ini, sebelah kiri ini aku buat dengan objeknya itu aku sendiri. Desainnya aku pilih warna biru biar agak cerah gitu, biar terang. Kemudian untuk perbedaannya itu ada di bagian ini. Ini free, kalau konten yang kedua itu adalah berbayar. Berbayarnya itu cuma 5.000, ini ada tulisannya di bawah berbayar. Nah, kemudian di konten yang kedua ini aku juga ngasih tahun yang lain selain aku. Ada teman aku dan juga ada moderator gitu, untuk memandu jalannya webinar ini. Dan di sini juga udah dicantumin beberapa benefit, terus untuk beginner ya, untuk pemula, waktu, tanggal, tempatnya juga udah ada gitu. Terus di sini juga ada link registrasi yang nanti bakalan dicantumin juga di email marketingnya. Mungkin nanti bisa aku jelasin di slide selanjutnya. Oke, kenapa harus join kursus ini gitu? Karena selain ada konten berupa pamflet kursusnya, di sini aku juga pakai kayak special gift gitu buat mereka yang daftar untuk menarik perhatian mereka, biar mereka tuh mau daftar dan klik email marketing aku. Makanya di sini aku kasih visual dari free gift-nya, misalnya free book gitu ya, versus copywriting. Sini juga ada keterangannya juga, for 50 partisipan dan ini nanti juga ada di email marketingnya juga, aku cantumin di karena ini nanti bakalan ada A/B testing, makanya segmennya dibagi menjadi 2. Ada segmen A dan juga ada segmen B. Nah, untuk segmen A ini tuh gendernya umum, bisa laki-laki dan juga perempuan, jadi nggak ada spesifikasi, karena untuk content writer itu nggak ada spesifikasi, ada laki-laki maupun ada perempuan juga gitu. Kemudian untuk karakteristiknya, sini tuh adalah mereka yang tertarik kelas menulis content
copywriting secara gratis melalui media online gitu, karena tadi melalui Zoom ya. Terus untuk usianya itu fleksibel, mulai dari remaja sampai dewasa, jadi aku gak mematok itu cuma usia 17 tahun aja atau 20 tahun aja atau 21 tahun. Tapi di sini segmennya itu bakalan segmen mahasiswa, karena mahasiswa itu juga ada yang umurnya itu 17, 18 gitu, makanya aku gak spesifikasi untuk usianya gitu. Kemudian untuk lokasinya itu dimanapun, karena platform yang diberikan itu adalah online, jadi bisa dimanapun. Kemudian untuk segmen B ini hampir sama untuk gender, usia, dan juga lokasinya, tetapi berbeda di karakteristiknya. Nah, untuk segmen B atau konten yang kedua ini, aku gunain atau aku tujuin buat orang-orang yang tertarik kelas menulis, content writer dan juga copywriter, tapi berbayar melalui media online. Jadi yang pertama tadi gak berbayar atau alias free ya, gratis. Kalau yang kedua ini adalah berbayar. Jadi mau aku kasih perbedaan di situ, apakah orang nanti lebih tertarik untuk mengikuti kelas atau kursus yang free, atau mereka nggak memandang itu free atau bayar gitu. Jadi ya itu aja. Ini untuk detail kontennya, bagian atas dari email marketing nanti bakalan aku kasih headernya itu spesial Lalisas Project, karena project ini itu namanya Lalisas Project gitu. Kemudian untuk bagian ini contohnya pengiriman, atasnya header, kemudian ada tagline let's join to our course, kemudian kursus ya. Kemudian bawahnya nanti ada pamflet gede ini sama kata-kata gitu, terus ada tombol klik juga untuk klik marketing yang nanti menuju langsung ke link registrasinya. Terus bagian bawah nanti ada ini spesial. Jadi nggak cuma isinya itu nggak cuma kontennya aja, tapi juga ada gini buat naik aja, karena klik dari email marketing kan agak susah. Nah, ini untuk reviewnya, review dari emailnya. Jadi di atasnya itu aku pakai subjeknya itu get congratulations your place the registration. Artinya itu aku pakai kata-kata yang menarik gitu. Misal ada notif ya, notif di HP ya, ataupun notif di emailnya gitu lah istilahnya, di device-nya itu nanti ada kata-kata itu yang muncul, terus bawahnya itu nanti ada kata-kata lagi gitu. Nah, kenapa aku pilihnya itu there? Karena ya siapa yang manggil sayang gitu loh notifnya, jadi mereka kan pasti tertarik buat buka, oh siapa nih yang ngasih aku emote love, terus siapa nih yang ngasih aku ucapan congratulations padahal aku gak menang apapun gitu, misal ya. Jadi orang tertarik buat ngecek emailnya atau buka emailnya. Terus kemudian di sini aku kasih headernya tadi, tagline, bukan tagline di sebelahnya, kayak ajakan aja. Kemudian ada pamfletnya, terus ini ada tulisannya. Tulisannya itu, hello guys, Lalisas Project is here again to provide a free content writing course for those of you who are studying skill in writing. Come on, register yourself immediately. Don't miss it and get attractive price, which are of course very useful. Jadi intinya di sini tulisannya itu Lalisas Project itu hadir lagi untuk memberikan kursus content writer gratis ya. Untuk yang pertama ini kan gratis. Jadi ayo segera daftar yuk, jangan lupa, karena bakalan ada hadiah menarik gitu. Makanya di sini ada get attractive price for the fastest register. Terus yang terakhir ini ada copyright, karena beberapa email marketing kan jelas ya bawahnya itu ada copyright. Kemudian ada email dari Lalisas Project, kemudian yang bawahnya ini ada alamat dari BPOM. Oh ya, mau jelasin dulu kenapa kok di bawah itu
ada ini karena ini ada sosial media kami, jadi nanti ketika diklik nanti menuju langsung ke sosial media kami. Jadi kami gunainnya baru Instagram sama linknya ini nanti buat masuk ke pendaftaran. Terus kenapa kok kita kasih alamatnya? Karena itu buat apa ya? Ngasih kepercayaan buat yang kita kirimin email gitu loh. Oh berarti ini beneran ada nih research projectnya gitu, jadi mereka bisa percaya juga, cetek juga. Nah untuk konten yang kedua, ini aku sengaja pilih warna itu yang agak apa ya, gak terlalu terang, beda sama konten yang pertama, karena aku mau ngetes dari visualnya atau dari gambarnya, dari tulisannya, dari warnanya itu apakah mempengaruhi orang buat join, buat klik register atau klik yang lain di email marketing atau enggak gitu. Makanya di sini aku buat agak-agak belum gitu ya, kalau nggak belum juga sih, tapi nggak seterang yang konten yang tadi gitu. Isinya sama sebenarnya, yang beda itu ada di kontennya. Nah ini untuk detailnya sama aja, tapi tagline-nya aku juga gunain yang berbeda tapi yang bersama sih, sama kayak congratulations baby, itu buat tagline yang subjeknya gitu. Jadi orang juga tertarik ya, siapa yang ngucapin aku kayak sayang gitu kan, jadi orang bakal buka emailnya gitu. Terus nanti di bawahnya seperti itu kan, ketika kita ada notif ya, biasanya ada notif yang gede gitu, tulisannya agak bold, terus habis itu bawahnya itu kayak ada keterangan lagi gitu. Nah keterangannya itu let's join to our post. Jadi emang aku sengaja pakainya itu kalimat-kalimat yang pendek tapi apa ya, menarik gitu loh, biar orang juga ngeklik gitu. Di sini sama ya isinya, saya juga sama sih, juga sama, cuma warnanya aja yang berbeda, sama konten dari kontennya itu berbeda. Nah kemudian ada report di sini, laporannya itu untuk yang konten yang pertama yang dari congratulations you passed the registration. Ini terkirim tayangan Sini terkirim tayangannya itu ada 102 dengan open itu dari akun email ada 34. Kemudian kliknya itu ada 8 akun email yang klik. Terus yang itu dua unsubscribe-nya itu ada 0 gitu. Kemudian successful delivery-nya itu ada 100, jadi hampir 98%. Total open-nya itu ada 46. Kenapa beda open di atas sama di bawah itu beda? Karena 34 itu tuh jumlah akun yang membuka gitu. Membuka email marketing yang aku buat di konten yang ini. Sedangkan 46 ini tuh ada beberapa akun email yang sengaja mereka itu bukanya itu berkali-kali gitu loh. Sengaja atau nggak sengaja juga nggak tahu ya, karena mereka yang buka. Jadi totalnya itu ada 46. Terus kliknya kok ada 8, kok total kliknya itu ada 11 gitu. Karena ada beberapa akun email juga yang ngekliknya itu nggak cuma sekali 2 kali, mungkin mereka daftarin kerabatnya atau temennya tapi pakai email mereka gitu, bisa aja gitu. Terus untuk klik per unit opennya itu ada 23,5%, itu termasuk tinggi. Ya kan? Kalau di email marketing kan biasanya itu di atas 5% itu kan udah bagus banget ya. Ini 23,5% itu udah tinggi dengan jangka waktu yang lumayan singkat ya. Ini aku share-nya itu 28. Ini tanggal 1 baru aku buat laporan, jadi cuma sekitar 3 hari, lumayan. Terus untuk champion URL kayak URL atau kayak link gitu, ini date-nya jelas ya 28 Juni, namanya nama aku. Terus subject line-nya ini
there, congratulations, you passed the registration. Terus ada emotnya di sini nggak ada ya? Nggak muncul ya emotnya di report gitu. Sebenarnya tadi ya love gitu ya. Terus preview text-nya, nah yang aku bilang apa tuh namanya? Setelah subjek, terus bawahnya kalau di notifikasi itu ada kayak tulisannya lagi gitu kayak ini. Biasanya aku buat yang pertama itu, come on, register yourself, try to do it, and win a prize gitu, buat menarik gitu. Wah ada hadiahnya ini, udahlah aku join aja gitu. Nah CPN-nya kenapa disimpan ya karena aku namain foldernya itu Rafael gitu. Jadi di sini tulisannya Rafael. Terus untuk ini adalah laporan dari kontennya. Nilai dari 9, nilainya itu 9 dari 12, jadi cukup bagus banget. Untuk link dan juga CTA-nya itu 2 dari 3, untuk teks dan visualnya ini sangat bagus. Jadi pamflet yang aku buat dari visualnya, gambarnya sama tadi, kemudian dari apa tuh namanya, konten yang aku buat tadi itu termasuk bagus banget ya, karena warnanya juga terang gitu dan menarik juga. Kemudian untuk report yang kedua, untuk report yang kedua di sini tayangannya itu ada sejumlah 101, tanggalnya itu deliverynya tanggal 29 Juni. Kalau yang tadi tanggal 28 tanggal 9. Kemudian jumlah opennya itu ada 37, jadi lebih banyak. Ini 3, kalau tadi kan 34, ini 37, lebih banyak 3 akun daripada konten yang pertama. Terus successful delivery-nya itu 100, untuk total open-nya 49, jadi lebih banyak juga. Tadi kan 46, 49, lebih banyak 3 juga. Terus bonusnya itu 1, yang tadi 2, unsubscribe-nya itu 0, sama-sama 0. Untuk klik per-unique open-nya itu 18,9%, jadi lebih rendah malahan. Terus total kliknya itu ada 10, kalau tadi itu ada 11, jadi lebih tinggi yang tadi itu. Ini sama date-nya, date delivery dan juga time-nya. Kemudian dari aku, terus ini juga sama sih, yang beda adalah subjeknya aja. Terus untuk bagian kontennya ini malah lebih bagus daripada yang tadi, karena link CTA-nya itu lebih bagus dari yang tadi gitu. Makanya dapatnya 10 dari 12, tidak 9 dari 12. Kalau tadi kan 9 dari 12. Nah tapi dari sini belum bisa memastikan sih, belum bisa dipastikan bahwasanya konten yang dari yang B ini tuh lebih bagus daripada konten yang A. Jadi kita mau bandingin dulu dengan melakukan A/B testing. Di sini aku udah buat rangkuman A/B testingnya ya. Ada testing A dan juga ada testing B. Di sini ada send, delivery, bounce, open rate, dan juga CTR. Jadi untuk send-nya ini ada berapa tayangan, terus yang kekirim itu berapa, bounce-nya itu berapa, open rate-nya itu berapa. Open rate itu kayak berapa jumlah orang atau persentase orang yang ngeklik gitu loh, membuka email marketing aku antara testingnya A sama testingnya B gitu. Terus CTR itu berapa jumlah klik yang diklik orang yang didapatkan sebuah champion untuk diklik orang gitu loh istilahnya. Jadi CTR ini tuh aku dapat dari rumusnya itu memang tayangan per jumlah klik gitu. Jadi semakin banyak orang yang ngeklik itu CTR-nya itu semakin bagus gitu. Nah untuk ternyata tayangannya itu untuk yang testing yang pertama itu kan 102 tadi sesuai di partnya tadi. Kemudian untuk yang B itu 101, delivery-nya sama ada 100.
bounce-nya itu berbeda. Yang konten yang pertama, konten A itu ada 2%, dan konten yang kedua, konten B itu ada 1%. Untuk open rate-nya itu tadi yang A 46%, yang B-nya 49%. Nah, akan tetapi untuk CTR-nya itu jauh lebih besar ya. A malahan nggak yang B, padahal yang buka email marketingnya itu lebih besar yang B gitu. Dapatnya dari mana CTR-nya? Dapatnya itu dari 102 dibagi dengan jumlah klik yang dari yang pertama tadi 11 ya, dikali 100% jadinya 10,7%. Nah, untuk yang kedua itu 101 bagi 10 dikali 100% jadi sekitar 10%. Itu aku berarti 9,9%, jadi 10% gitu aja. Jadi untuk perbandingan di CTR itu nggak terlalu signifikan, bedanya itu cuma 0,7% gitu. Tapi orang itu lebih tertarik buat ngeklik yang di bagian konten yang pertama. Tapi orang tuh lebih tertarik buat buka itu konten yang kedua gitu. Jadi kedua konten ini tuh sama-sama apa ya? Sama-sama menguntungkan juga gitu, sama-sama bisa dilakukan juga gitu. Mungkin nanti konten yang kedua misal ada perbaikan atau revisi untuk diunggah keduanya buat di konten email marketing, tapi dalam waktu pengiriman yang berbeda gitu, itu bisa diubah warnanya gitu. Tapi di sini perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah, untuk CTR yang baik itu kalau setahu aku ada di rate 1% sampai 5%. Jadi kalau di atas 5% itu udah bagus banget gitu. Ini udah di atas 5% banget, hampir 2 kali 5%-nya ya. Bukan hampir 2 kali 5%-nya. Jadi ini termasuk email marketing yang bagus dua-duanya, yang pamflet A dan juga pamflet B atau konten A dan konten B. Jadi keduanya juga bagus semua untuk diluncurin gitu. Jadi kesimpulannya, untuk yang konten A dan konten B menurut aku pribadi, yang konten yang aku buat sendiri sih sebenarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan banget, cuma yang bikin bedanya itu karena yang kontennya itu warnanya beda gitu. Jadi ketika kita buka email kan itu ada fitur email yang di situ tuh ada tema gelap dan juga tema terang. Nah, misal kalau yang konten yang A tadi, warnanya tuh terang gitu. Entah itu nanti HP kita atau device kita temanya tema gelap, tema terang, itu bakalan kelihatan karena warnanya itu biru, bukan warna mati gitu. Jadi orang mungkin lebih tertarik atau tombol registernya itu tuh nggak tertutupi, jadi tombol registernya itu juga bakal nampak banget gitu, gampang buat ngekliknya gitu. Nah, untuk yang konten yang kedua itu kalau kita taruh di bagian warna bisa kita taruh di email yang bertemakan gelap itu juga masih kelihatan, tapi nggak terlalu. Kalau kelihatan banget. Tapi kalau untuk yang temanya terang itu nggak kelihatan karena warna putihnya sama warna coklat gambarnya itu hampir sama gitu. Jadi lebih terang ya. Tapi malah membuat orang tertarik buat bukanya itu ya B, walaupun dia berbayar. Tapi talentnya tuh lebih dari satu gitu. Jadi nggak cuma aku aja yang ngisi acaranya. Ada 2 teman aku yang bakalan ngedampingin aku buat jadi narasumber satu dan juga moderator satu. Mungkin itu juga yang mempengaruhi orang buat join gitu. Kayak lebih terus aja gitu, oh ini berbayar nih, berarti nanti aku bakal dapat benefitnya. Toh berbayarnya juga nggak terlalu besar gitu. Misal orang membukanya itu ya karena itu. Tapi orang tertarik buat daftarnya itu ya yang gratis gitu, sama aja. Jadi nggak ada perbedaan signifikan lah antara keduanya. Seperti itu. Oke, kita di ending. Jadi
itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Lutfi dan juga teman-teman semuanya yang nonton video ini. Dan tunggu aja video-video aku yang lain yang bakalan aku upload di YouTube, karena mungkin kedepannya bakalan ada beberapa video lagi yang bakalan aku upload, walaupun aku ada di semester tua ini hampir mau magang ya di semester 4 mau ke 5, jadi udah nggak ada tugas kuliah lagi. Terima kasih Pak Lutfi atas bimbingannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.